karena suaranya seperti suara menyembur ludah. Sama persis pakaiannya, bondunya di atas kepala, dan wajahnya itu sama persis. Saya pun langsung merasa tidak nyaman di situ. Saya melihat sosok wanita setelan kebaya khas Sunda, warnanya hijau, memakai mahkota, menepuk-nepuk kaki dan memandang sambil tersenyum kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Malam Mencekam semua. Berjumpa lagi dengan Malam Mencekam di sini yang akan mengisahkan sebuah cerita yang disampaikan oleh Kang Deon. Dan di video kali ini Kang Deon akan bercerita mengenai kelanjutan daripada video cerita sebelumnya. Untuk itu tetap pastikan untuk menyimak video ini dan jangan lupa untuk dukung dengan like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan loncengnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Ini dia. Fase remaja sampai lulus SMK, saya lalui dengan banyak kejadian mistis. Saya sering lihat pocong, saya sering lihat kuntilanak, saya sering melihat genderuwo, dan lain-lain. Apakah itu saya melihatnya di tempat umum, atau di sekolahan, atau di atas pohon, dan itu sudah saya anggap sebagai hal yang biasa. Fisik saya seolah-olah sudah terbiasa, dan terlalu banyak kalau saya ceritakan mengenai apa yang sering saya lihat. Sobat Malam Mencekam semua, singkat cerita, umur saya sudah 17 tahun, dan saya lulus SMK. Di SMK Kejuruan di daerah Hussein Sastra Negara. Saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dikarenakan keterbatasan ekonomi waktu itu. 6 bulan di masa saya nganggur, saya lewati dengan banyak aktivitas di remaja masjid dan Karang Taruna di lingkungan tempat saya tinggal. Sampai akhirnya saya mendapatkan tawaran pekerjaan dari kakak saya, kakak ipar tepatnya. Kakak ipar ini sekarang sudah almarhum. Kakak saya yang perawat itu bekerja di salah satu rumah sakit di Bandung, menjadi prakarya kesehatan dengan status honor. Saya mulai bekerja di bulan Mei 2006. Saya masih ingat gaji pertama saya waktu itu saya berikan ke ayah saya. Walau beliau menolak, saya tetap memaksa. Di tahun 2006 itu memang tahun yang paling banyak cobaan dalam fase menuju sebuah kedewasaan saya. Kejadian yang paling teringat, kalau nggak salah waktu itu ada tsunami Pangandaran. Itu di bulan Juli tahun 2006. Dan keesokan harinya pasca bencana, saya berangkat ke Pangandaran. Karena amanah bapak saya yang kebetulan sedang sakit untuk mencari sebuah informasi dan mencari tahu keberadaan kakak saya yang nomor 1. Karena beliau menikah dengan orang Pangandaran. Jarak rumah ke garis pantai Pangandaran itu cuma 50 meter. Singkat cerita, saya sampai siang dan menggunakan bus serta langsung mencari ke pos 1 bantuan di Masjid Agung. Saya cari-cari tidak membuahkan hasil. Kemudian saya mau masuk ke area Pangandaran dengan niat mau ke rumah kakak saya. Ternyata saya dilarang oleh seorang petugas. Karena keadaan sudah menjelang sore, hanya tim SAR dan penduduk asli setempat yang diizinkan masuk. Di tengah keputusasaan, saya duduk di trotoar dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya ketemu dengan kakak saya. Kakak saya selamat dan mengungsi ke rumah saudara istrinya. Alhamdulillah tentunya. Lalu keesokan harinya, saya diajak kakak saya untuk masuk ke Pangandaran untuk bantu beres-beres rumah yang terdampak tsunami. Dan alhamdulillah, tingkat kerusakan yang terjadi itu tidak terlalu parah. Namun pasir sudah 1 meter di dalam rumah. Jadi benar-benar nguras tenaga lah. Karena tim SAR dan TNI sudah mulai masuk ke area berdampak, saat itu sore hari
kita dianjurkan untuk siap-siap pulang ke pengungsian. Kakak saya pun duluan menyalakan motor dan berbincang ringan dengan bapak-bapak TNI. Sedangkan saya posisi masih di dalam rumah. Nah, sobat MM sekalian, di sini keanehan mulai terjadi. Saya mendengar suara anak kecil tertawa terus menangis. Jadi yang saya dengar itu suara anak kecil yang tertawa lalu menangis. Berulang kali saya dengar. Sampai saya cari ke belakang rumah. Saya cari sumber suara ini di mana. Tapi saya tidak menemukan siapapun. Saya tidak menemukan siapa-siapa. Lalu saya masuk ke rumah untuk ambil kantong. Dan ternyata suara itu muncul lagi. Karena penasaran saya ke belakang rumah lagi. Dan saya melihat keluar antara kaget dan bingung. Saya lihat ada anak kecil pegang boneka dengan rambut panjang sebahu, menatap tersenyum ke arah saya. Saya pun balas senyuman dan menyahut ke anak tersebut. "Neng, bapak sama ibunya mana?" Anak itu hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Gak berapa lama saya bertanya, dia malah menangis dan lari ke arah pohon sukun. Saya pun berinisiatif mencari tahu lari kemana. Pas saya cari tahu dan saya kejar anak itu, saya cuma bisa garuk kepala dan tersenyum. Arah anak kecil itu ternyata lari ke benteng tinggi pembatas penginapan dan hotel. Saya terdiam sejenak waktu itu, dan singkat cerita saya pun cerita ke kakak saya kejadian itu. Beliau cuma ngomong, itu adalah ciri-cirinya sama seperti anaknya Pak Kosim yang terbawa arus ombak tsunami, di mana ketemunya itu di saluran yang ada airnya di pantai. Dan saya pun gak bahas lebih lama, saya anggap biasa saja. Setelah 3 hari di sana, saya putuskan untuk pulang karena saya harus bekerja, ditambah lagi saya masih anak baru di tempat saya kerja. Sobat Malam Mencekam, 3 bulan kemudian saya benar-benar berduka. Bapak saya meninggal dunia karena serangan jantung selepas sholat subuh. Di malam hari sebelum ayah meninggal, kebetulan saya tidur di sofa waktu itu dekat kamar ayah saya. Kejadian aneh yang saya lihat sekitar jam 2 malam, saya terbangun karena ingin buang air. Saat saya selesai dan saya mau melanjutkan tidur, saya melihat ke arah pintu kamar ayah saya melihat sosok seperti manusia hitam. Saya nggak lihat wajahnya karena posisi sosok itu membelakangi saya. Saya usap mata saya berkali-kali sampai saya tanya, "Sama nih, siapa kamu?" Sosok itu pun langsung menghilang dan saya pun langsung tidur hingga sekitar pukul jam 5 subuh. Saya dikagetkan dengan tangisan ibu tiri saya. Di saat itu juga saya sadar pasti sudah terjadi sesuatu, dan ternyata benar apa yang terjadi. Beliau berteriak, "Bapak!" Disitulah saat dimana bapak saya meninggal dunia. Sobat Malam Mencekam sekalian, 100 hari pasca bapak meninggal, ibu tiri dan adik tiri saya memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali ke kampung halamannya. Sebelum pulang, dia ngobrol 4 mata dengan saya dan menceritakan berbagai hal yang sebetulnya saya tidak mau tahu. Namun beliau menceritakan apa yang akan terjadi dan mengingatkan saya untuk hati-hati ke depannya. Ibu tiri saya bicara seperti ini, kalau Deon tidak bisa membawanya, beban ini itu bakal membuat Deon celaka. Saya pun baru paham saat ibu tiri saya bilang, "Maaf, ibu tidak bisa menjaga Deon lagi. Jodoh ibu dengan bapak sampai di sini. Ada yang sayang ke Deon selain dari keluarga Deon sendiri. Deon jangan takut, jangan kalah. Cuman jangan sampai Deon minta-minta ke makhluk yang sayang sama Deon itu. Jadikan ini sebuah pembelajaran, ambil hikmahnya. Ibu hanya bisa memberikan
dukungan ke Deon hanya dalam bentuk doa dari jauh. Sobat sekalian, keesokan harinya ibu tiri saya nanam kain putih sebesar bungkus korek api dan beliau berucap, kalau Deon tidak kuat, Deon merasa capek, Deon gak ngerti harus seperti apa dan harus bagaimana, Deon masuk saja ke kamar ini. Dari omongan ibu tiri saya bisa melihat, saya bisa merasakan makhluk astral karena ditempel dan ada yang suka dari bangsa alam lain. 1 minggu kemudian dari kepergian ibu tiri saya, mulailah saya mengetahui siapa dan dia berasal dari mana. Karena di hari itu, kejadian pada saat dia mendatangi saya dengan sosok wanita yang memakai selendang yang dibuat menjadi tutup kepala dan memakai baju kebaya seperti gaya tempo dulu. Tepat di saat saya baru saja pulang kerja dan posisi rumah waktu itu hanya saya sendiri, dan sosok itu mengaku bernama Nyai Sekar. Selepas saya didatangi sesosok makhluk yang benar-benar menyerupai manusia. Fisiknya cantik, pakai selendang yang dikerudungkan di kepala dengan pakaian kebaya khas Sunda berwarna hijau dan mengenalkan diri dengan nama Nyai Sekar. Di situ saya seperti terhipnotis tanpa banyak tanya dan tanpa banyak pikir. Saya pun mempersilahkan masuk dan dia pun masuk duduk di ruang tamu. Kita ngobrol seperti biasa. Pikiran yang ada saat itu mungkin kerabat dari ibu tiri yang saya nggak kenal mungkin, atau belum tahu karena dilihat dari wajah, dari wujud setelannya, sepertinya berasal dari kampung. Lalu kita berbincang-bincang seperti pada umumnya. Dan yang nggak pernah saya lupa, dia benar-benar cantik sekali, ayu seperti kembang desa. Saat saya tanya maksud dan tujuan, serta dari mana bisa tahu rumah saya, serta tahu nama saya, dia menjawab dengan diawali senyuman manis. Saya yang bantuin Kang Deon di hutan Cikole. Saat itu juga darah saya seakan-akan naik ke kepala. Jantung saya berdetak dengan kencang, tidak seperti biasanya. Bingung harus berbuat apa. Hati saya dipaksa untuk percaya. Karena gak kuat antara jawaban dia dan kenyataan yang pernah terjadi di masa lalu, tanpa sadar saya pun pingsan. Singkat cerita, saya dibangunkan oleh kakak saya yang nomor 3. Pada saat itu dia pulang kerja sore jam 9 malam. Dia membangunkan sambil menggerutu. Kalau tidur tuh jangan keterlaluan. Pintu rumah terbuka, lampu mati. Saya hanya bisa terdiam dan langsung ke kamar mandi. Dan di kamar pun saya sedikit gelisah karena memikirkan kejadian tadi sore, antara percaya dan tidak percaya. Saya bertanya dalam hati, makhluk apa itu ya? Karena wajahnya terus membayang. Sobat Malam Mencekam, 3 hari dari kejadian itu, saya kebagian dinas shift sore. Jam keluar saya jam 8 malam, namun saya berinisiatif bersama teman 2 orang, kami ngopi-ngopi dan merokok dulu di lantai 1. Gedung penyakit dalam yang baru selesai tahap pembangunannya dan masih kosong, belum ada aktivitas pelayanan. Kita ngobrol dan berbincang-bincang tanpa terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan teman-teman saya pun memang tertidur di gedung itu di lantai 6. Nah, saat kita mau bubar, kejadian aneh yang saya lihat dan tidak dilihat oleh teman-teman saya. Posisi duduk saya waktu itu tepat menghadap ke selasar dan pintu masuk gedung lantai 1. Saya lihat ada sosok masuk dengan tangan memegang sesuatu seperti helm. Saya pikir mungkin itu teman kita atau cleaning service yang tidur juga di lantai 6. Karena lampu yang nyala hanya di tempat kita nongkrong dan arah selasar memang sengaja dimatikan. Sosok itu jalan perlahan menghampiri kita yang sedang nongkrong waktu itu. Teman-teman saya nggak sadar karena memang saya saja yang bisa melihat sosok itu. Sampai akhirnya sosok itu sedikit kesorot oleh lampu. Jarak sosok itu dari pandangan saya kurang lebih 5 meter.
Kelihatanlah yang dipegang sosok itu ternyata bukan helm, tetapi kepala. Saya yakin itu kepala karena ada wajahnya, ada mata, ada hidung dan lain sebagainya. Dan yang lebih ngeri lagi, sosok itu memegang kepalanya sendiri. Saya berusaha tidak panik dan saya gak mau cerita kepada siapapun, hanya diam saja. Yang saya bisa lakukan hanya berdoa di dalam hati sampai sosok itu hilang, seperti menembus masuk ke dalam tembok. Lalu tanpa pikir panjang, saya pun pamit pulang ke teman-teman saya. Sobat Malam Mencekam, keesokan harinya kebetulan saya dapat jatah libur. Dan posisi di rumah saya waktu itu saya sendirian. Kakak saya kerja, karena semenjak ibu tiri dan adik tiri saya pulang kampung, di rumah hanya ada kita berdua yang tinggal. Selesai saya mandi pagi hari dan masuk ke kamar di atas, betapa kagetnya karena dia, Nyai Sekar itu ada lagi. Dia duduk tepat di kursi depan meja belajar. Saya kaget dan gak bisa berkata-kata lagi. Dia langsung senyum dan bilang, "Tidak perlu takut, saya tidak akan ngapa-ngapain. Saya datang karena kangen." Dan dia seakan-akan meyakinkan kalau dia memang baik dan gak ada niat untuk berbuat aneh-aneh ke saya. Saya pun duduk dan mencoba membiasakan diri dan memperkuat sugesti saya kalau dia itu manusia dan bukan makhluk lain. Tidak lama saya duduk, dia mulai mengajak saya untuk mengobrol. Mulai membicarakan siapa dia sebenarnya dan dari mana dia asal-usulnya. Nyai ini sebangsa jin. Rumah Nyai di hutan Cikole. Deon tidak perlu takut, tidak perlu aneh. Nyai menampakkan diri dengan wujud asli Nyai. Nyai sayang ke Deon, tidak akan mencelakakan, tidak akan mengganggu sekitaran Deon, kecuali Deon yang minta. Disitulah saya mulai paham rentetan semua kejadian demi kejadian. Dan saya pun tanya, saya sering lihat makhluk yang aneh-aneh karena ada Nyai yang selalu ikut dan mendampingi saya. Walaupun sebenarnya saya baru sadar dan tahu sekarang, dia hanya tersenyum dan menjawab, "Muhun, iya." Saya juga langsung tanya kenapa baru sekarang wujud ke saya. Dan dia menjawab, "Abi di halangan ku indung tere didinya. Dicaram di pageran. Saya dilarang oleh ibu tiri Deon. Saya dilarang dan tidak boleh untuk ketemu." Saat itu juga saya meminta dengan halus, mengucapkan terima kasih karena sudah membantu waktu saya di Cikole. Lalu saya meminta dia untuk pergi saja. Jangan menampakkan lagi karena alam kita berbeda. Dengan wajah sedikit kecewa, dia hanya menjawab, "Abdi nyaah kasalira. Saya sayang sama Deon." Dan dia langsung hilang dan saya pun anggap dia sudah pergi dan anggapan itu ternyata semuanya salah. Sobat Malam Mencekam, hampir tiap hari dia datang dan meyakinkan seperti yang terjadi kemarin-kemarin. Sampai-sampai kakak saya sering bercandain kalau saya sudah gila, sering terdengar ngobrol sendiri. Sampai akhirnya saya tanya kepada dia, maunya Nyai itu sebenarnya apa sama saya. Dia hanya menjawab, "Saya sayang, saya tidak mau berpisah. Saya pingin kita jadi berteman." Lalu saya menjawab, "Saya manusia, sementara Nyai adalah jin. Kita beda alam, beda dalam segala hal. Saya pingin hidup saya ini normal, seperti yang lainnya. Saya minta dengan amat sangat, tolong Nyai, jangan sering-sering lagi menampakkan." Sobat Malam Mencekam, singkat cerita, karena memang ini adalah jin yang gak mau pergi. Dan jujur kepada diri sendiri, saya ibadahnya itu kurang, jauh dari kata soleh. Saya pun jadi terbiasa dengan kehadiran Nyai Sekar ini. Dan efeknya, saya bisa melihat makhluk alam lain. Terkadang gak bisa bedain mana makhluk astral, mana manusia. Karena yang saya rasa, semua sama, mereka menginjak tanah. Kecuali wujudnya yang hancur, wujud usil pocong, kunti dan aneh-aneh baru saya bisa bedain.
Sampai-sampai saya tahu dan yakin kalau orang meninggal sudah tidak ada urusan lagi di dunia. Orang meninggal urusannya hanya dengan akhirat. Tidak ada arwah gentayangan. Yang ada hanyalah jin usir yang memanfaatkan media energi seperti tembok, tanah, dan lingkungan sekitar yang bisa mereka memori. Sobat Malam Mencekam, dan semua itu pun ternyata memberikan efek ke tempat saya kerja. Atasan saya sampai cemas dan berinisiatif membawa saya ke dokter atau ke psikiater. Karena apa? Karena saya sering terlihat ngobrol sendiri, pandangan kosong. Dan saya coba jelaskan semua yang terjadi, apa yang saya alami, dan apa yang saya percayai, dan ada yang saya dianggap sebagai sebuah halusinasi. Sampai pada akhirnya saya mengiyakan untuk diperiksa ke psikiater atau dokter jiwa. Hasil daripada pemeriksaan itu, semua menyatakan bahwa tidak ada masalah saat diperiksa. Waktu diperiksa ke dokter jiwa, disitulah atasan saya percaya. Karena dokter jiwa itu bilang, ini bukan gangguan jiwa, dan kebetulan dokter tersebut mengenal dan memahami teori metafisik dan memastikan bahwa saya memang bisa melihat makhluk astral. Sobat MN sekalian, bertahun-tahun saya alami semua kejadian demi kejadian di luar logika, dan demi membuat saya terjaga dan normal, gak kelewat batas, saya sering main di warnet dari pulang kerja sampai berangkat kerja. Dan rumah saya pun dikoskan ke teman-teman kerja saya, biar di rumah gak sepi sekali lah. Di antaranya saksi hidup yang pernah kos dan mengalami kejadian aneh di rumah saya, dan nama dia adalah Agus. Sampai kini Agus itu masih bekerja di salah satu rumah sakit, satu angkatan dengan saya. Di keluarga saya, yang paham dan mengkhawatirkan keadaan saya hanyalah kakak saya atau teteh yang nomor 2. Meski berbeda domisili, kita sering berkomunikasi, dan saya pun sering disuruh dan diminta untuk ruqyah, dan semua gagal. Semua jawabannya di hati kecil saya masih belum bisa melepas karena ikatan yang sudah terlampau lama. Jadi intinya hanya saya yang bisa melepaskan dengan bantuan doa para ahli ibadah, yaitu para ustadz. Sobat Malam Mencekam, tepat di umur 23 tahun saya tunangan dengan calon saya asal Pantai Pangandaran, dan sekarang sudah menjadi istri saya. Namun sebelum saya menikah, saya tekadkan diri saya untuk lepas dari sosok yang selalu menempel saya, yaitu Nyai Sekar. Karena apa? Karena saya takut efeknya nanti ke istri dan keluarga. Serta saya pun menceritakan semua maksud saya ke teteh saya. Dan teteh saya pun mulai mencari ustadz, guru yang paham dan bisa berikan solusinya. Pada akhirnya tanpa mengabari saya, pada suatu malam ada yang mengetok pintu rumah saya selepas maghrib. Dan dia ternyata adalah seorang ustadz yang disuruh sama teteh saya untuk datang ke rumah. Dan kebetulan ustadz tersebut adalah guru ngaji saat teteh saya masih kecil. Lalu ustadz tersebut menyuruh saya untuk ambil air wudhu, dan mulailah prosesi ruqyah yang disaksikan dan dibantu kakak laki-laki. Setelah ustadz selesai membaca bacaan ruqyah, badan agak sedikit panas, tapi ustadz tersebut malah menggeleng-gelengkan kepala. Dan tanpa ustadz sadari, keluar darah di hidungnya Pak Ustadz, dan beliau bilang, nanti Bapak datang lagi ya, dan kabari teteh, malam ini cukup sampai di sini, Bapak pamit dulu. Lalu Sobat Malam Mencekam, 3 hari setelah Pak Ustadz itu datang, saya dikabari teteh saya untuk datang ke rumah teteh jam 7 malam tanpa dikasih tahu ada apa. Saya pun mengiyakan saja dan datang ke rumah teteh saya. Pas saya datang, ternyata sudah ada 2 orang. Satu orang Ustadz yang kemarin datang ke rumah, dan satu lagi temannya Ustadz tapi masih remaja. Lalu kita berbincang-bincang sebentar, dan anak remaja itu cuma tersenyum bersih menatap saya. Namun dalam hati serasa ada amarah, serasa gak nyaman, dan serasa gelisah. Belum juga saya berucap, Pak Ustadz langsung bilang, gak apa-apa dek, tenang, itu bukan perasaan Deon. Sudah, ade doa aja. Jin itu yang suka bikin kita ketakutan. Sudah, sekarang yakin saja
bahwa Dion itu punya Allah yang maha besar. Saya pun aneh, seakan-akan pikiran dan hati saya seperti benteng pembatas antara ketidaksinkronan. Sampai mulut saya berucap, aing teu narima dikieukeun. Aing bung lepas jeung budak ieu. Lamun aing indit, maraneh bisa cilaka. Sambil menunjuk ke arah Pak Ustadz. Saya sadar sampai pada akhirnya Pak Ustadz terjungkal. Tapi tidak dengan anak remaja itu. Dia malah tambah tersenyum sambil membaca bacaan di gelas berisi air putih lalu mengusap ke wajah saya. Sontak saja dari situ saya merasa mual, tapi tidak ada yang keluar dari badan saya. Sampai badan saya pun terasa panas dan saya lemas gak berdaya. Saya tertidur sampai pagi, kemudian saya baru sadar setelah saya dibangunkan oleh teteh saya. Dan teteh pun bilang, alhamdulillah, insya Allah tidak akan ada apa-apa lagi dek. Sobat Malam Mencekam, semenjak diruqyah oleh dua orang tersebut, fisik saya terasa ringan. Kebiasaan-kebiasaan saya melihat makhluk astral itu pun sudah hilang. Seakan-akan pandangan saya sudah tertutup. Dan ini bisa diartikan saya sudah lepas dari ketempelan jin. Namun, rasa peka terhadap makhluk astral masih ada walau sekarang saya nggak bisa melihat mereka. Hanya perasaan saja yang saya rasa. Sobat Malam Mencekam, saya menikah di usia 24 tahun. Alhamdulillah tidak ada kejadian aneh apapun lagi. Dan saat ini saya alhamdulillah sudah dikaruniai oleh 2 orang anak. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah sebuah kisah yang sangat horor dan mencekam. Pengalaman pribadi dari Kang Deon. Hikmah apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Terkadang dalam hidup ini pasti ada sesuatu yang kita tidak sadari dan kita tidak duga. Untuk itu, hal yang paling penting yang harus kita yakini adalah kita harus terus melekatkan diri, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berdoa setiap saat dan selalu berzikir setiap saat agar kita terhindar dari hal-hal yang bentuknya astral, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.